Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan dan juga cara membaca atau mengukur yaitu jangka sorong atau bahasa mekanisnya yaitu vernier caliper. Ya, tapi kita bisa nyebutnya jangka sorong ya. Karena ini menggunakannya main sorong gitu ya, sorong gitu ya. Apa sih jangka sorong? Apa sih fungsinya ini vernier caliper ini? Yaitu fungsinya untuk mengukur suatu benda sama dengan mistar ya, selintas seperti mistar ya. Namun apa bedanya dia jangka sorong ini dengan mistar? Kalau mistar itu pengukurannya masih kurang akurasi. Nah, namun kalau jangka sorong lebih akurasi dalam pengukurannya dibanding mistar ya. Namun untuk yang lebih akurasi lagi itu ada namanya mikrometer yang bisa sampai 0,01 mm ya akurasinya. Kalau jangka sorong masih di bawahnya 0,02 sampai 0,05 ya mm tingkat keakurasiannya. Namun ini mempunyai kelebihan nih jangka sorong. Jangka sorong ini kelebihannya dia bisa untuk mengukur di 3 jenis benda. Nah, maksudnya apa sih 3 jenis benda? Nih, salah satunya yang pertama, dia bisa untuk mengukur diameter luar ya. Nih. Ini salah satunya diameter luar piston. Ini salah satunya ya. Nah, dia mengukur diameter luar, dia masukkan bagian sini, tepatkan ya. Pas di tengah. Nah, setelah ketemu ya, baru dikunci. Di sini ada penguncinya ya. Nah, diputar aja seperti memutar mengencangkan ya. Nah, setelah ketemu itu baru bisa dilihat berapa nilainya. Oke ya. Selain dia bisa mengukur diameter luar ya, nah, jangka sorong ini juga bisa mengukur diameter dalam ya. Nih, diameter dalam ini salah satunya diameter dalam blok ya, blok silinder ya. Nah, ini atau boring ini atau liner. Ini mengukur pas di tengah ya. Ini mengukur dia dalamnya ya. Kalau menggunakan bagian luar tadi nggak bisa ya, mengukurnya kurang akurat. Makanya dia menggunakan yang bagian atasnya. Atasnya memang dirancang untuk mengukur bagian diameter dalam. Nih ya. Setelah dapat diameter dalam pas di tengah ya, pas tengah, boleh dikunci ini ya. Dikunci. Nah, setelah dikunci baru kita lihat berapa hasil pengukurannya. Oke, selain dari diameter luar dan juga diameter dalam, nah, satu lagi yang terakhir nih, pengukurannya bisa mengukur yaitu kedalaman. Gimana cara mengukur kedalaman? Nah, nih di ujungnya ada nih tambahan ya, kayak stick gitu ya, kayak stick. Ini tinggal disorong aja, ya, sticknya keluar tuh, ya, tuh keluar, ya, ditarik sticknya masuk, ya, nih. Tarik masuk. Jadi ini kunci stick ini bisa mengukur kedalaman ya. Untuk salah satu contohnya yaitu mengukur kedalaman stroke ya, atau kedalaman langkah piston ya, dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nih kita lihat. Nih kita tekan dan kita nih ya. Ini cara mengukurnya. Sekali lagi boleh tekan aja sampai mentok. Setelah mentok baru dikunci ya, baru kita bisa lihat berapa hasil dari pengukurannya. Jadi dari ketiga cara tersebut, kemudian berapa hasil pengukurannya, kita langsung saja ya. Untuk pengukurannya, nah, kita lihat ini salah satu contohnya diameter luar, yaitu diameter luar piston. Di sini kita masukkan pas di tengah ya, pas di tengah, dan celahnya juga pas tengah. Ini setelah itu kita kunci ya, ini kunci. Nah, setelah dikunci baru kita bisa melihat hasil pengukurannya. Gimana cara membacanya? Untuk bisa membaca jangka sorong ini, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa ada bagian-bagian angka yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di sini ada yang namanya skala utama. Ya, skala utama nih yang ini ya. Ini yang ada nilai angkanya
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan seterusnya. Itu disebut dengan skala utama. Skala utama itu nilainya adalah satuannya milimeter. Nah, milimeter, jadi di setiap garisnya ini nilainya adalah 1 milimeter. Ini ya, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, sampai 10, 20, 30, 40, 50 mm, dan seterusnya. Ya, ini disebut dengan skala utama. Selanjutnya ada angka yang di bawah ini, ada angka yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ini, itu disebut dengan skala nonius atau skala geser. Itu tingkat keakurasiannya beda-beda ya, setiap jangka sorong. Nah, yang saat ini kita gunakan itu akurasi pengukurannya nilainya 0,05 mm. Ya, di sini sudah tertera. Jadi, setiap garis yang ada di skala nonius ini itu memiliki 0,05 mm. Ya. Ini misalnya 0,05 mm, ini 1 mm. 1,5, 2,5 mili, 3 dan seterusnya. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Yang sering kita gunakan adalah skala utama dan skala nonius. Selain itu juga di atasnya juga ada ini ya. Ada yang angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebut dengan skala inci ya. Inci, satuannya inci. Dan satu lagi tambahan yang di atas ada angka 0, 4, 8, itu nonius incinya. Nonius incinya itu untuk ketelitiannya itu ada di angka 1/128 inci. Namun yang sering kita gunakan adalah yang ini, skala utama milimeter, dan ini skala noniusnya atau skala gesernya dengan tingkat ketelitiannya, yaitu tingkat akurasi pengukurannya 0,05 mm. Oke, langsung saja kita baca tadi yang sudah kita ukur diameter piston ya. Diameter piston tadi ada di angka, di skala utamanya menunjukkan bahwa ini ada di angka 50 ya, 50 berarti 50 mili. Namun di skala noniusnya ini kita cari ya, mana skala utama dan skala nonius yang sejajar, yang selurusan. Nah, jadi di mana letaknya kita cek satu persatu. Mulai dari 0 ini sejajar nggak dengan garis skala utamanya ya. Kalau belum, boleh kita geser setengah, 1, 1,5 ya, 2 ya, 2,5 dan 3. Nah, ini ada di 2, masih kurang, ada di 2,5. Nah, jadi nilai dari angka yang kita ukur ini adalah 50,25 mm. Itu ke tingkat akurasiannya ya. Jadi 50,25 mm ya. Walaupun dibulatkan jadi 50 juga ya. Nah, namun keakurasiannya itu. Oke, setelah itu kita coba mengukur yang lain. Oke, tadi setelah kita mengukur diameter luar pada piston atau seher, nah sekarang kita akan mengukur diameter dalam. Ini pada liner atau blok ya. Di sini kita ambil pas posisi di tengahnya ya. Pas jajar tengah kita masukin di sini ya, ada di nilai, ini boleh langsung dikunci ya. Ya, dikunci. Berapa nilai yang ada akan kita lihat ya sama-sama. Nilai pada diameter dalam tadi pada liner atau blok ini ada di angka, di skala utamanya menunjukkan di angka ya 50, 1, 2, 3. Nah, jadi ada di 53. Nah, jadi nilainya 53. Kemudian skala noniusnya kita boleh periksa. Ya, skala noniusnya tepat di nolnya sejajar. Ya, jadi nilainya ini pas 53 mm. Ya, tidak ada komanya karena dia tepat. Oke ya. Coba kita ukur diameter lainnya, kedalaman lagi ya. Untuk mengukur kedalaman, ini boleh kita geser, kita sorong ya, sehingga ini sticknya keluar. Nah, setelah sticknya keluar,
kita boleh masukkan ke dalam sini ya. Masukkan ke dalam bloknya langsung. Kemudian di sini kita tekan. Ya, tinggal ditekan aja. Nah, ya. Setelah tekan baru dikunci. Ya, ini ada penguncinya. Kunci baru kita bisa lihat nilainya. Di sini kita lihat di skala utamanya ini menunjukkan ada di angka ya. Angka 90 mm ditambah 1 91 ya. Namun di skala noniosnya ini sudah melebihi. Boleh kita cek mana yang sejajar ya. 91 di sini nolnya lewat ya, 0,05-nya lewat, satunya lewat sedikit. Ini ada tepat di ya 0,05-nya. Jadi angka ini menunjukkan bahwa ini diameternya adalah atau kedalamannya 91 mm ya, 15 mm. Jadi 91,15 mm karena ini ada 1 ditambah 0,05 ya. Jadi 91,15 mm. Demikian ya cara pengukurannya, semoga bisa dipahamin. Semoga ini yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita belajar dan sama-sama belajar. Oke ya, semoga bisa bermanfaat. Nah, kita sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.